Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Montessori di Rumah. Halo, namaku Farah dan aku adalah seorang ibu dari toddler yang saat ini sudah berusia 26 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit cerita tentang manfaat dari independence play atau bermain bebas, bermain secara mandiri. Nah, sebelumnya nih aku mau mengingatkan kembali karena kita sedang masa pandemi, maka sebaiknya kita tetap di rumah aja, tetap rajin cuci tangan, tetap rajin jaga jarak dari orang lain minimal 2 meter, dan juga tetap rajin pakai masker setiap kali keluar, oke? Nah, oke. Pertama nih, biasanya kita merasa bahwa kita adalah seorang ibu yang baik kalau apa? Kalau misalkan kita menyiapkan segala aktivitas anak gitu kayak, oh habis ini nanti kita melukis ini, habis ini kita sensory play ini, habis ini kita ngapain, kayak gitu. Juga kalau misalkan kita nggak marah-marah, kalau kita penuh dengan kasih sayang sepanjang hari, kalau kita nggak ngasih screen sepanjang hari gitu. Padahal that's just an impossible task gitu. Kita semua tahu lah bahwa jadi ibu tuh susah banget, apalagi buat anak toddler yang Masya Allah sedang fase-fase otonomi yang kuat sekali. Nah, karena itu sebenarnya kita mempersiapkan aktivitas anak sepanjang hari itu, sekalipun masing-masing aktivitas itu bermanfaat, juga nggak baik juga sebenarnya, karena anak jadi kehilangan kesempatan untuk bermain bebas atau independence play. Nah, independence play ini adalah didefinisikan dengan durasi bermain yang dimana anak memulai sendiri, kemudian selama bermain anak melakukannya sesuai dengan caranya dia sendiri, dan kemudian diakhiri sesuai dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh anak sendiri gitu. Jadi benar-benar dalam durasi ini bebas anak mau ngapain aja, asalkan tentu saja respect the environment, respect the others, kayak gitulah. Nah, sebenarnya independence play ini memberikan manfaat apa sih ke anak? Pertama, tentu saja melatih fokus dan konsentrasinya dia, karena ketika anak memilih permainannya sendiri, memilih pekerjaannya sendiri, maka tentu saja dia suka dengan pekerjaannya itu. Yang mana terus, let's say, misalkan kita suka dengan sesuatu, kita pasti akan lebih fokus dalam mengerjakan hal itu, kayak gitu. Itu juga yang terjadi ke anak ketika dia memilih sendiri mainannya sendiri, dia mengerjakan sendiri sesuai dengan caranya sendiri. Itu akan melatih, menyuburkan fokus dan konsentrasi anak. Kemudian juga yang kedua, independence play ini melatih anak untuk berimajinasi dan bermain dengan kreatif gitu. Misalkan bermain dengan rainbow block atau dengan building block, yang mana anak itu punya ribuan jutaan cara untuk bermain sesuai dengan prior knowledge-nya anak, sesuai dengan pengetahuannya anak, sesuai dengan kemampuannya anak selama ini, kayak gitu. Nah, kemudian independence play ini juga mengajarkan anak untuk melatih persistensi, di mana misalkan nih, contohnya sedang membangun dengan bloknya dia, dengan baloknya dia. Kemudian ketika membangun dengan balok ini, terus jatuh baloknya. Lalu persistensi itu artinya berarti setelah jatuh dia bisa membangun lagi, setelah jatuh dia bisa membangun baloknya lagi, seperti itu. Jadi kayak tahan banting gitu, melatih ketahan bantingan anak. Dan kemudian juga tentu saja melatih problem solving. Jadi misalkan nih, gimana ya supaya building blockku ini bisa membangun tower yang tinggi tanpa jatuh, kayak gitu. Terus kan dia mulai, oh mungkin yang ini baloknya ini ditaruh di sini, baloknya ini taruh di sini, kayak gitu. Dia mulai bereksperimen menggunakan imajinasinya, mulai berusaha memecahkan masalahnya dia, problem solving, decision making, dan segala hal baik yang bisa anak dapatkan dari independence play tersebut gitu. Jadi Masya Allah manfaatnya tuh besar sekali, dan akan sangat sayang ketika kita tidak membiarkan anak untuk melakukan itu, kayak gitu. Nah, di sini aku akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana menyuburkan atau membiasakan anak dengan independence play. Nah, jadi pertama nih, adalah memberikan special time untuk anak setiap hari. Jadi special time ini artinya adalah waktu di mana kita, orang tua, baik ibu ataupun ayah terserah, salah satunya boleh, memberikan seluruh waktu kita, seluruh perhatian kita untuk engage, untuk hadir ketika anak bermain gitu. Jadi misalkan special time yang biasa terjadi di rumahku untuk M itu biasanya terjadi ketika pagi hari. Jadi setelah dia bangun,
makan, lalu morning snack, lalu dia akan langsung ke play area-nya dia. Nah, di situ aku selama 1 jam akan hadir untuk bermain bersama dia 100% gitu. Mengamati dia bermain, misal bermain bersama, misalkan kita membaca buku atau belajar sesuatu, kayak gitu, terserah. Dan itu ketika kita mencurahkan perhatian 100% ke anak di satu rentang waktu itu, maka terus anak akan berkurang ke kelingiannya, kenempelannya dia ke kita sepanjang hari gitu. Jadi anak akan lebih leluasa untuk bergerak bebas di rumahnya, di lingkungannya, bermain sendiri, karena anak sudah merasa disayangi, sudah merasa dicintai, sudah merasa diperhatikan, bahwa tangki cintanya itu penuh gitu. Nah, karena itulah terus anak akan bisa mulai fostering independence gitu. Aku ngapain ya sekarang, kayak gitu. Nah, yang pertama adalah mengisi special time-nya itu. Special time sebenarnya bebas sih waktunya seberapa, terserah sesuai dengan kemampuannya kita gitu. Kemampuan orang tuanya bisa 1 jam, bisa 45 menit, 15 menit, 30 menit, terserah. Yang penting rutin dilakukan setiap hari. Menurut aku rutin dilakukan setiap hari itu lebih baik daripada rutin sebentar, itu lebih baik daripada lama tapi jarang-jarang kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, mulailah dengan menyiapkan mainan-mainan yang open-ended toys. Jadi open-ended toys ini, kalau teman-teman belum tahu, open-ended toys ini adalah mainan yang bisa digunakan untuk bermain apapun, bermain untuk dibentuk sebagaimana apapun, bermain untuk menjadi apapun kayak gitu. Mainan dengan sejuta rupa, tergantung dengan imajinasi anak lagi, balik lagi tadi. Nah, beda dengan close-ended toys. Kalau close-ended itu mainan yang satu mainan memiliki 1 atau 2 tujuan permainan tertentu gitu. Misalkan puzzle. Puzzle itu ya tujuannya ya untuk dicocokkan satu sama lain kayak gitu, nggak ada tujuan lainnya. Lalu misalkan juga mainan nuts and bolts, more kayak gitu, atau mainan buka tutup kunci kayak gitu, itu semua adalah mainan close ended yang mana ya tujuannya satu hal itu kayak gitu. Nah, lalu mainan open ended toys apa? Misalkan building blocks, Lego, kemudian ada rainbow, kemudian ada ini aku punya semicircles yang ini aku kebetulan suka banget karena warnanya sama dengan rainbow-nya. Kemudian ada juga animal figurine, ada juga vehicles, boneka, dan segala macam. Itu semua adalah mainan open-ended toy yang bisa membantu untuk fostering imagination and focus and concentration. Nah, kemudian ketika misalkan anak sudah mulai bisa mandiri, sudah mulai bisa bermain sendiri, konsentrasinya udah lebih baik, udah nggak kelingi-kelingian lagi, dia spend so much time doing an independence play kayak gitu, bisa deh mulai kita masukkan mainan-mainan yang close-ended toys. Jadi misalkan kita masukkan puzzle, kita masukkan pack, ini yang buat pukul hammering kayak gitu-gitu, atau apapun lah yang close ended kayak gitu. Nah, jadi tujuannya apa? Karena sebenarnya mainan close ended ini memiliki tujuan yang lebih jelas gitu. Misalkan kita mau mengarahkan kemana. Misalkan kalau misalkan puzzle itu arahnya berarti, kalau misal pack puzzle berarti melatih pincer grasp, melatih cara berpikir ini, mulai sorting shape, ini shape-nya cocoknya sama apa, melatih logika kayak gitu. Kalau misalkan nut and bolts itu melatih gerakan twisting di ini, pergelangan tangan dan segala macam. Jadi kalau misal close ended itu benar-benar ada satu tujuan tertentu yang ingin kita capai, dan mainan seperti itu tidak seharusnya dihilangkan dari rak anak sehari-hari kayak gitu, karena anak butuh itu untuk melatih biasanya biasanya aspek-aspek tertentu dari anak gitu. Nah, tapi untuk memulai independence play ini kita bisa memulai dengan open-ended toys yang kemudian kita tambah sedikit demi sedikit dengan close-ended. Gitu deh teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana help kids to foster the independence play kayak gitu. Semoga bermanfaat.
Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, jangan lupa turn on notification, boleh share ke temennya kalau misalnya dirasa memang bisa membantu orang lain juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya insya Allah. Bye-bye, Assalamualaikum.